Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengaturan gas dalam sistem pernafasan. Paru-paru sebagai organ pernafasan kita terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru sebenarnya terdiri dari kantung-kantung udara yang tipis yang berbentuk seperti anggur, di mana kantung udara yang tipis itu dikelilingi oleh kapiler darah yang tipis juga, sehingga mudah terjadinya difusi oksigen maupun karbon dioksida. Secara anatomi, alveolus itu terdiri dari dua macam tipe sel, yaitu sel alveolus tipe 1 sebagai pembentuk dinding tipis pada permukaan alveolus dan sel alveolus tipe 2 yang menghasilkan surfaktan. Surfaktan ini berfungsi untuk menjaga ketegangan permukaan alveolus supaya difusi oksigen dan karbon dioksida itu menjadi lebih mudah. Pada sirkulasi darah paru-paru, paru-paru mendapatkan darah dari dua sistem arteri, yaitu arteri pulmonalis dan arteri bronkialis. Sirkulasi pulmoner mendapatkan output total dari arteri pulmonalis yang berasal dari jantung kanan. Kemudian arteri pulmonal itu bercabang kiri dan kanan untuk mensuplai kedua paru-paru yang membawa darah terdeoksigenasi melewati kapiler pulmoner, di mana nanti oksigen itu diambil dan CO2 dikeluarkan. Pada sirkulasi paru-paru juga sering ditemukan makrofag yang fungsinya untuk mencegah infeksi bakteri dan menghancurkan partikel asing yang membahayakan. Sedangkan sistem kontrol pernafasan kita itu ada 3 bagian. Yang pertama pusat kontrol pernafasan, yang kedua efektor pernafasan, dan yang ketiga kemoreseptor sensor pernafasan. Pusat kontrol pernafasan kita itu ada 2 bagian. Yang pertama di batang otak yang namanya medulla oblongata dan pons varoli. Nah, kedua bagian ini digunakan untuk pengaturan refleks pernafasan, yaitu pernafasan yang tidak sadar. Terus kemudian yang kedua bagian pusat kontrol di korteks cerebral untuk pengaturan pernafasan secara sadar. Nah, efektor pernafasan kita itu terdiri dari otot pernafasan, yaitu otot intrakostalis dan diafragma. Sedangkan kemoreseptor sensor pernafasan terdiri dari kemoreseptor sentral, perifer, dan reseptor sensoris di dinding dada serta di dalam paru-paru kita. Pada pergerakan udara pernafasan, pergerakan udara mengikuti gradien penurunan tekanan, yaitu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada saat inspirasi, agar udara dapat masuk ke alveoli, tekanan intraalveolus harus lebih kecil daripada tekanan atmosfer, sehingga udara dapat mengalir masuk. Kemudian pada saat ekspirasi, tekanan intraalveolus harus lebih besar dari tekanan atmosfer, sehingga udara dapat mengalir keluar. Pada inspirasi itu adalah proses yang aktif yang melibatkan satu atau lebih otot diafragma dan interkostalis eksterna. Pada saat kontraksi, diafragma itu akan mendatar dan volume rongga dada itu akan meningkat serta tekanan intrapleura itu akan turun sehingga udara dari luar akan mengalir masuk ke paru-paru kita. Sedangkan pada saat ekspirasi yang umumnya bersifat pasif tapi bisa juga menjadi aktif tergantung dari tingkat aktivitas pernafasan. Pada saat ekspirasi, diafragma akan mengalami relaksasi. Kemudian sifat elastik daya lenting paru atau elastic recoil, dinding dada dan struktur abdomen akan menekan paru. Pada saat ekspirasi dimulai, tekanan intrapleura dan tekanan intrapulmonal akan meningkat dengan cepat dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Pada saat akhir ekspirasi, tidak ada lagi pergerakan udara saat tidak ada perbedaan tekanan, sehingga jumlah udara yang masuk sama dengan udara yang keluar, sehingga ini disebut sebagai volume udara tidal. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Pada mekanisme inspirasi, otot interkostal dan diafragma berkontraksi bersamaan, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Sedangkan pada mekanisme ekspirasi, otot interkostalis dan diafragma relaksasi bersamaan, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Nah, jadi bisa kalian baca di sini
Pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada saat pernafasan dada, yang berperan dalam inspirasi dan ekspirasi adalah otot antar tulang rusuk atau interkostalis. Kemudian pada pernafasan perut, yang berperan pada fase inspirasi dan ekspirasi adalah otot diafragma. Volume paru dan kapasitas paru setiap orang itu berbeda. Biasanya pada wanita itu lebih kecil dibandingkan dengan pria. Sedangkan kapasitas vital paru-paru pada setiap orang itu tergantung dari ukuran paru-parunya, kekuatan pernafasan, cara pernafasan, kemudian kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Nah, untuk volume udara yang ada dalam paru-paru kita itu ada beberapa istilah. Pada saat pernafasan biasa itu istilahnya volume udara tidal, biasanya jumlahnya 500 cc. Terus kemudian volume cadangan inspirasi 1500 cc, volume cadangan ekspirasi 1500 cc juga. Kemudian volume udara residu 1000 cc. Jadi ini merupakan volume udara biasanya, rata-rata sekian. Sehingga kapasitas vital yang terdiri dari penjumlahan udara tidal, cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasi itu sebesar 3500 cc. Sedangkan volume total itu kapasitas vital ditambah dengan udara residu sebesar 4500 cc. Nah, sekali lagi ini adalah volume udara standar ya. Jadi kalau misalnya laki-laki dengan perempuan itu berbeda, nanti grafiknya semacam ini ya. Jadi ada perbedaan pulmonary volume antara males and females. Jadi masuknya gas ke paru-paru, pertukaran gas di tingkat kapiler paru dan kapiler jaringan itu berlangsung secara difusi pasif sederhana. Oksigen dengan CO2 menuruni gradien tekanan parsial. Tekanan parsial itu adalah suatu tekanan yang ditimbulkan secara independen oleh masing-masing gas dalam suatu campuran gas. Nah, proses difusi melewati membran pembatas alveoli dengan kapiler pembuluh darah meliputi proses difusi gas dan proses difusi cairan. Sehingga udara atmosfer masuk ke paru-paru dengan aliran cepat. Ketika dekat alveoli kecepatannya berkurang sampai terhenti dan udara atau gas yang baru masuk akan segera berdifusi dan bercampur dengan gas yang sudah ada dalam alveoli. Jadi sesuai dengan gambar berikut, di sini oksigen masuk meresap ke dalam sel darah merah. Kemudian karbon dioksida dari jaringan tubuh kita itu akan meresap ke dalam alveolus dan dikeluarkan dari sistem pernafasan kita. Pada transport oksigen terdapat dua macam transportasi oksigen, yaitu 1,5% oksigen terlarut secara fisik dan 98,5% oksigen terikat pada hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Jadi oksigen itu tidak larut dalam darah sehingga membutuhkan protein hemoglobin. Pada saat terikat hemoglobin, ikatannya itu bersifat reversibel dan derajat pengikatan ditentukan oleh P oksigen di sekitar hemoglobin. Afinitas hemoglobin terhadap oksigen berkurang oleh karena adanya 1. Peningkatan H+, 2. Peningkatan PCO2 atau efek Bohr, kemudian yang ketiga peningkatan suhu, dan yang keempat peningkatan 2,3 bifosfoglycerat eritrosit. Jadi hemoglobin itu penting untuk pengikatan oksigen. Hemoglobin terdiri dari heme dan globin, di mana heme itu terdiri dari 4 Fe yang masing-masing berikatan dengan oksigen. Banyaknya oksigen yang terikat pada ion Fe disebut dengan saturasi oksigen. Sedangkan kekuatan ikatan antara oksigen dan Fe disebut dengan afinitas. Hemoglobin juga bisa berikatan dengan CO. CO itu merupakan gas beracun yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna produk-produk karbon, misalnya bahan bakar mobil, batu bara, kayu, dan tembakau. Nah, afinitas hemoglobin terhadap CO itu 200 kali lebih besar dan lebih kuat, serta irreversibel dibandingkan dengan kekuatan hemoglobin dan oksigen. Jadi keberadaan CO walaupun sedikit dapat mengambil alih tempat mengikatnya oksigen, sehingga tidak tersedia hemoglobin yang mengangkut oksigen. Dampaknya sel-sel akan mati karena kekurangan oksigen. Demikian juga dengan ikatan Hb dengan sianida. Jadi sianida dapat terikat secara irreversibel dengan hemoglobin membentuk HbCN. Nah, keberadaan sianida dapat mengambil alih tempat mengikatnya oksigen sehingga tidak tersedia hemoglobin yang mengangkut oksigen. Pengikatan hemoglobin dengan sianida ini juga dapat menghambat aktivitas respirasi oksidatif seluler, yaitu menghambat aktivitas sitokrom oksidase.
yang bisa menimbulkan gejala mual, muntah, kejang, sampai kematian. Sedangkan pada transport CO2 yang berasal dari metabolisme seluler berdifusi dari sel ke pembuluh darah kapiler. Jadi metode transport CO2 itu terdapat 3 cara. Yang paling sedikit 7% CO2 terlarut secara fisik, kemudian yang kedua 23% berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin, dan yang terbanyak sekitar 70% beredar dalam bentuk bikarbonat. Jadi pengangkutan CO2 sebagai bikarbonat atau HCO3- itu berasal dari CO2 plus H2O dibantu oleh enzim karbonat anhidrasa membentuk H2CO3. Kemudian H2CO3 itu akan terurai membentuk H+ dan HCO3-. Nah, sekarang kita perhatikan gambar transport CO2. Di sini terdapat gambar jaringan-jaringan yang hasil metabolismenya berupa CO2 akan masuk melalui kapiler menuju ke sel darah merah, kemudian diangkut CO2-nya oleh sel darah merah, di situ berikatan dengan H2O membentuk H2CO3, kemudian H2CO3 itu sifatnya labil, terurai menjadi HCO3- dan H+, kemudian HCO3-nya keluar, H+-nya masuk kembali ke hemoglobin. Dan kemudian ada lagi CO2 yang diikat oleh hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Kemudian kalau misalnya HCO3- itu kembali masuk ke dalam sel darah merah, nanti HCO3- itu akan berikatan dengan H+ dari hemoglobin menjadi H2CO3, kemudian H2CO3 akan terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, CO2-nya akan keluar menuju ke paru-paru atau alveolar space in lung. Pada saat pengangkutan karbon dioksida dalam bentuk HCO3-, biasanya ada terjadi klorida shift. Jadi klorida shift itu ion klorida akan keluar dari sel darah merah, kemudian HCO3- akan masuk ke dalam sel darah merah. Jadi posisi mereka akan saling bergantian dan menuju keseimbangan. Jadi ringkasannya sebagai berikut ya. Ada efek Haldane juga, yaitu oksigenasi hemoglobin di paru-paru meningkatkan pelepasan CO2, sedangkan deoksigenasi hemoglobin di jaringan perifer meningkatkan pengambilan CO2. Nah, klorida shift tadi adalah gerakan ion Cl untuk mengimbangi ion HCO3 di antara eritrosit dan plasma. Jadi pengaturan retensi dan ekspirasi CO2 darah itu diatur oleh kadar PCO2 ekstrasel. Seandainya PCO2 itu lebih besar dari 40 mmHg, maka hal ini akan menstimulasi medula oblongata supaya kita melakukan pernafasan atau ventilasi meningkat. Jadi jika konsentrasi CO2 itu meningkat, pH darah itu bisa rendah sehingga terjadi asidosis. Jika konsentrasi CO2 itu turun, pH darah akan meningkat, akan terjadi alkalosis. Sedangkan pada saat kondisi kekurangan karbohidrat, maka akan ada proses ketoasidosis sehingga aseton juga dibuang melalui paru-paru. Nah, yang dimaksud dengan asidosis respiratorik adalah pH darah yang rendah tadi karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Biasanya asidosis respiratorik itu disebabkan karena paru-paru tidak bisa mengeluarkan CO2 dengan baik. Bisa karena emfisema, bronkitis kronis, pneumonia berat, atau edema pulmoner, dan asma. Sedangkan untuk alkaliosis respiratorik, biasanya darah itu menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam yang menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penyebabnya adalah hiperventilasi, misalnya pada keracunan salisilat, stres yang berlebihan, demam yang tinggi, atau kerusakan pusat pernafasan di otak. Sehingga kompensasi ginjal adanya penurunan ekskresi H+ ke urin. Berikut adalah kelainan kadar gas darah. Hipoksia adalah tidak cukupnya konsentrasi oksigen di dalam sel. Kemudian hiperoksia adalah banyaknya oksigen yang terlarut dalam darah karena meningkatnya tekanan parsial oksigen dalam udara inspirasi. Hiperkapnia adalah meningkatnya CO2 di dalam darah arteri akibat hipoventilasi. Kebalikannya namanya hipokapnia, rendahnya PCO2 arteri akibat adanya hiperventilasi.
Jadi kesimpulannya, karena O2 dan CO2 itu tidak terlalu larut dalam darah, keduanya harus diangkut dengan mekanisme lain. Misalnya O2 itu harus ditransportasikan berikatan dengan hemoglobin secara reversibel untuk menuju ke jaringan. Sedangkan CO2 ditransportasikan secara utama dalam bentuk ion HCO3 dari jaringan ke kapiler, di mana nanti proses CO2 plus H2O dibantu oleh enzim karbonat anhidrasa menjadi H2CO3 dan terurai menjadi H+ dan HCO3-. Sedangkan hemoglobin berperan dalam pengikatan dengan oksigen dan juga dengan H+ dan CO2. Ini merupakan efek Haldane. Jadi pertukaran gas pada manusia dimulai dari udara luar di atmosfer itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui paru-paru, kemudian oksigen diangkut oleh sel darah merah menuju ke tubuh kita, kemudian di organ-organ tubuh kita itu terjadi proses sel-selnya respirasi oksidatif, kemudian sisa metabolisme berupa CO2 diangkut kembali oleh sel darah merah menuju ke paru-paru dan dikeluarkan dari sistem pernafasan kita. Nah, demikian pembelajaran kita tentang pengaturan gas pernafasan. Kita akan kembali lagi berjumpa dengan materi berikutnya. Terima kasih.